Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Biasa, luar biasa. Dahsyat luar biasa kah? Atau biasa-biasa saja? Biasa. Luar biasa, Tuhan sudah memelihara hidup kita luar biasa ya. Hingga sampai saat ini kita boleh datang ke tempat ini, boleh beribadah bersama. Ya, dengan kondisi third wave ya, gelombang ketiga katanya akan datang. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap memelihara hidup kita, memelihara kesehatan kita, dan melindungi kita dari segala sakit penyakit. Amin. Amin. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang kami lewati. Pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh hadir di sini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan biarlah kami boleh meletakkan setiap permasalahan hidup kami di bawah kaki salib-Mu, dan kami mau memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati, karena tanpa anugerah-Mu kami bukanlah siapa-siapa, tanpa keselamatan dari-Mu kami bukan apa-apa. Dan kami mohon Engkau menyertai ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum sampai dan belum tiba di tempat ini. Engkau yang mempercepat langkah mereka dan menibakan mereka sampai di sini dengan selamat, dan boleh memuji memuliakan memuliakan-Mu bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih Bapa di surga kami, dan kami rindu sekali mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap hidup. Alasan kita tetap hidup. Kalau orang nggak punya semangat, dia malas hidup. Dia akan buat apa aku hidup. Tapi biarlah kita merasa bahwa hanya Tuhan yang memberi anugerah kepada kita, dan hanya Dialah yang menjadi alasan kita tetap hidup sampai hari ini. God.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap memuji muliakan Tuhan? Mengapa kita harus memuji muliakan Tuhan? Benarkah Dia alasan kita hidup? Benarkah? Bukan yang lain-lain? Benarkah? Amin. Kita nyanyikan kusorakan haleluya dengan sungguh-sungguh ya, dengan semangat ya. Namamu berkuasa, sudah Bumi nyatakan. Angkatlah senjata-senjata kita, supaya berkuasa. Namamu berkuasa, sudah Bumi nyatakan.
saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita dengan firman Tuhan, karena itulah yang senantiasa menjadi kerinduan hati kita. Karena kenapa? Karena kuasa Tuhan terlebih besar dari segala hal. Kadang-kadang kita dengar di sana sini banyak kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa kita mencari kuasa yang lain padahal kuasa Tuhan lebih besar dari apapun? Dan kita bersyukur bahwa kita mengenal Tuhan Yesus kita yang kuasanya melebihi segala sesuatu dalam hidup kita. Tak pernah terlambat janji.
bersyukur kepada Tuhan kalau Engkau masih memberikan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami mau masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari Bapak urapilah hamba-Mu, demikian juga semuanya kami yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, batin kami dikuatkan, roh kami menjadi menyala-nyala untuk melayani Engkau. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan melalui persekutuan kami, melalui perenungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Ada sukacita, amin. Ya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan tim yang ada di tempat ini yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Mungkin saya tidak usah lagi memperkenalkan diri karena saya sudah ada beberapa kali melayani di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan langsung merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Kita membaca firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat yang kelima, hanya satu ayat saja. Maka kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Mari kita membaca, kalau sudah kelihatan di layar proyektor kita, mari kita sama-sama membaca 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Mari kita membaca 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu pada akhir-akhir ini ada begitu banyak sekali kejahatan yang nyata kita dengar dan kita lihat melalui media sosial ataupun media televisi. Di mana kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, baru-baru ini terjadi juga ada pertikaian antar kelompok di Sorong, Papua, saudara yang kasih Tuhan, dan mengakibatkan kalau tidak salah berapa? 18 orang meninggal ya, kalau nggak salah 17 atau 18 orang. Nah, satu dibunuh, kemudian 17 itu terbakar hangus di dalam tempat hiburan tersebut. Kemudian kita juga melihat di televisi, saudara yang kasih Tuhan, ada seorang kakek yang 87 tahun umurnya. Dia bawa mobil, kemudian sedikit dia menyerempet yang anak muda, kemudian dia dikejar dan diteriaki menjadi maling. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, dibunuh mereka, sekalipun ada polisi tidak berkutik untuk menghalangi amukan massa tersebut. Kemudian kita melihat juga, saudara yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini kita mendengar pimpinan pesantren Makata memperkosa kalau nggak salah 13 muridnya, bahkan sampai ada yang melahirkan gitu ya, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan kemarin juga terjadi di Tangerang di minggu-minggu yang kemarin, saudara yang kasih Tuhan, penumpang diangkut, disekap, kemudian Makata diperkosa, kemudian berniat diambil juga uangnya, kemudian juga mereka berniat untuk membunuh, tetapi tidak terjadi. Akhirnya perempuan itu selamat, saudara yang kasih Tuhan.
Nah, kenapa terjadi demikian? Kenapa terjadi demikian? Bukankah orang-orang yang ada di Papua mayoritas Kristen? Tetapi kenapa terjadi seperti itu? Terjadi pembunuhan dan yang lain-lain. Ini tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak ada firman di dalam diri mereka. Firman Tuhan tidak tertanam, tertancap, tidak hidup di dalam diri mereka. Karena begitu banyak orang Kristen, termasuk juga di luar orang Kristen, saudaraku yang kasih Tuhan, yang hidupnya akhir-akhir ini semakin brutal dan semakin jahat. Makanya saudaraku yang kasih Tuhan, tema kita pada hari ini, bersedia menjadi batu rohani yang hidup untuk Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 5 tadi, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada waktu kita dibaptis dengan iman percaya kita, dan kita mengikuti baptisan, pada saat itu juga kita telah dipersatukan menjadi milik Tuhan. Kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah milik Tuhan. Sama seperti suami istri. Ketika seorang laki-laki dan seorang wanita, mereka mengikatkan diri di dalam pernikahan yang kudus, diberkati di gereja, maka pada saat itu juga mereka bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena suami istri itu sudah menjadi satu, maka sang suami tidak berhak menggunakan kehidupannya, uangnya, dan waktunya, dan segala sesuatu yang ada padanya dengan kemauannya sendiri. Tetapi dia sudah menjadi milik istrinya. Demikian juga istrinya bukan lagi milik dia sendiri, tetapi sudah menjadi milik suaminya. Karena itu mereka tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dengan kata lain saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita memberikan diri kita dibaptis, dipersatukan di dalam kematian Tuhan Yesus, dipersatukan dengan penguburan daripada Tuhan Yesus melalui baptisan selam tersebut, demikian juga dipersatukan dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Suatu saat kita juga akan mengalami seperti Tuhan Yesus, dia mati, dikuburkan, dan dia naik ke surga. Demikian juga kita saudara yang kasih Tuhan, hanya bedanya sedikit. Tuhan Yesus waktu dia dikuburkan, rohnya pergi ke dunia orang mati, memproklamirkan kepada arwah-arwah yang mati pada zaman Nuh bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat manusia.
Dan setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Setelah itu dia naik ke surga. Kalau kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak seperti itu. Kalau kita nanti mati, tidak menampakkan diri kepada orang-orang yang mati, ataupun 40 hari dulu bergentayangan di bumi. Tidak, pada saat kita meninggal, kita langsung dibawa oleh malaikat Tuhan ke firdaus Tuhan bagi yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen harus pahami, harus dimengerti, harus dibangun di dalam dirinya bahwa hidup kita yang kita miliki sekarang ini bukan milik kita sendiri, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Sama seperti istri bukan lagi milik dirinya sendiri, tetapi sudah menjadi milik suaminya. Demikian juga sebaliknya. Karena kita adalah milik Tuhan, maka kita tidak boleh mempergunakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita semau kita. Nah, Rasul Petrus meminta kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, jemaat-jemaat yang masih minoritas, yang ada di perantauan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Petrus meminta kepada mereka yang minoritas. Kalau minoritas, mereka masih pendatang baru di kota itu, kemungkinan besar mereka juga banyak yang masih nganggur, mereka juga masih banyak yang miskin, mereka belum orang yang berpengaruh di kota itu. Tetapi Rasul Petrus meminta kepada mereka, saudaraku yang kasih Tuhan, supaya jemaat-jemaat yang ada di perantauan, jemaat-jemaat yang minoritas, jemaat-jemaat yang masih hidup sederhana, jemaat-jemaat yang masih miskin itu, yang jemaat-jemaat yang masih sedikit yang ada di perantauan itu, supaya mereka bersedia menjadi batu rohani yang hidup untuk dipakai oleh Tuhan pembangunan rumah rohani ataupun untuk membangun gereja Tuhan. Amin. Untuk membangun gereja Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, batu rohani atau batu rohani yang hidup yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu disebut batu-batu rohani. Kita adalah batu-batu rohani daripada Allah. Seperti bangunan rumah atau tembok tidak bisa terbentuk kalau batu yang satu tidak dihubungkan dengan batu yang lain. Supaya terjadi terbentuk tembok atau rumah atau gedung, maka batu yang satu harus dihubungkan dengan batu yang lain. Kalau batu yang satu tidak dihubungkan dengan batu yang lain, maka dia hanya tumpukan batu saja namanya, dan tidak ada namanya, hanya tumpukan batu saja, dan dia tidak ada artinya. Tetapi ketika batu itu dipersatukan antara satu dengan yang lain, dihubungkan oleh tukang yang ahli antara satu dengan yang lain, maka dia menjadi tembok, atau dia bisa menjadi gedung, atau dia bisa menjadi hotel yang sangat mewah. Hanya bedanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita manusia tidak seperti batu. Bedanya, manusia tidak seperti batu. Kalau batu,
kapan saja kemauan daripada pemiliknya atau keinginan daripada tukang untuk menghubungkannya satu dengan yang lain bisa langsung diambil, bisa langsung dipakai atau digunakan. Kalau kita sebagai orang percaya ataupun orang Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita batu rohani. Dibutuhkan kesediaan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Kesediaan kita dipakai oleh gereja. Kesediaan diri kita mau dipakai oleh gembala ataupun gereja untuk suatu pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau kita, walaupun kita disebut sebagai orang-orang percaya atau sebagai batu-batu yang hidup di dalam pandangan Tuhan, tetapi kalau kita tidak bersedia, kita tidak merelakan diri kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam ladang misi, di dalam gereja, maka kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pahami bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi sendiri, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Karena itu kita harus dengan sukacita kalau kita diunjuk menjadi pelayan Tuhan, kalau kita dijadwal untuk melayani Tuhan, ataupun kalau kita diangkat untuk menjadi pengerja di dalam gereja Tuhan, harus kita dengan sukacita. Amin. Jangan sampai terjadi di dalam gereja untuk menjadwalkan dia saja, seperti menjadwalkan presiden. Menjadwalkan presiden. Presiden sangat sibuk banget, ya kan? Kemudian juga harus dia tahu kemana dia harus berkunjung dan yang lain-lain. Bukan hanya kemauan dia sendiri, tetapi dari pengawal pun diselidiki dan yang lain-lain. Boleh enggak presiden berkunjung ke daerah itu? Semuanya diteliti. Ada enggak gempa di sana? Ada enggak gunung berapi di sana? Semuanya diperiksa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Enggak bisa sembarangan. Tapi kadang-kadang gereja ataupun pengerja ataupun pelayan Tuhan untuk dipilih, ditetapkan, diperintahkan untuk melakukan tugas, itu kadang-kadang lebih sibuk daripada presiden. Kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengerti bahwa kita adalah milik Tuhan, yang kita hidupi sekarang ini bukan lagi milik kita sendiri, maka lewat itu kita menyadari kita harus bersedia menjadi batu-batu yang hidup, yang bisa dipakai oleh Tuhan, yang bisa dipakai oleh gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa, demikian juga membesarkan nama Tuhan. Amin. Nah, apa yang dimaksud saudaraku yang kasih Tuhan, bersedia menjadi batu yang hidup, batu rohani untuk pembangunan rumah rohani, yaitu yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan adalah kita bersedia menjadi imam-imam Allah di dunia ini. Amin. Mari kita baca dulu Wahyu 1 ayat 6. Kita baca Wahyu 1 ayat yang ke-6. Boleh ditampilkan supaya lebih meresap gitu ya, seperti rendang gitu ya, meresap gitu ya. Nah, mari kita baca Wahyu 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dia memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Dia memberikan karunia-karunia di dalam diri kita, bakat dan talenta, kemampuan, ya. Demikian juga faktor-faktor pendukung yang lain seperti kekayaan, jabatan dan yang lain-lain. Yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita menjadi imam-imam Allah di muka bumi ini.
supaya kita menjadi imam-imamnya Allah di muka bumi ini. Jadi kita harus pahami Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita, ya, menebus dosa kita, memberikan Roh Kudus karunia di dalam diri kita, bukan hanya supaya kita punya rumah, punya mobil, punya tabungan, punya jabatan, ataupun kedudukan, ataupun ketenaran, dan yang lain-lain. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau hanya itu saja yang menjadi tujuan di dalam hidup kita, kita tidak ada ubahnya dengan hidup orang dunia. Kalau itu saja yang menjadi tujuan di dalam hidup kita, atau konsep, atau kita membangun konsep di dalam diri kita hanya untuk kita orang sukses, orang terkenal, mempunyai mobil, rumah, dan yang lain-lain, itu tidak tepat pada sasaran yang dikehendaki Allah. Tidak tepat sasaran. Dosa itu hamartia, artinya tidak tepat sasaran. Allah menghendaki Adam dan Hawa jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi dimakan juga. Itu namanya dosa, hamartia, tidak tepat pada sasaran. Jadi kalau Yesus menyelamatkan kita dari lumpur dosa, memberikan kita kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, yaitu tujuannya supaya kita menjadi imam-imamnya Allah di muka bumi ini. Ketika kita mengerti, kita menyadari bahwa kita adalah imam-imamnya Allah, maka kita bisa menjaga kehidupan kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita, menjaga komunitas kita, di mana kita belajar supaya mengupgrade kemampuan diri kita, supaya kita betul-betul menjadi imam-imamnya Allah. Kenapa orang melangkah ke kiri dan ke kanan, menyimpang ke kanan dan ke kiri? Karena dia tidak tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, bahwasanya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita dijadikan menjadi imam-imamnya di muka bumi ini, maka kita bisa menjaga diri kita. Kita bisa menjaga sikap kita, kita bisa menjaga segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, termasuk keluarga kita, kita bisa menjaga karena kita tahu bahwa kita adalah imam-imam Allah di muka bumi ini. Amin. Apa fungsi dan tugas daripada imam-imam Allah di muka bumi ini? Yaitu untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk membawa jemaat, untuk membawa jiwa-jiwa untuk beribadah kepada Tuhan. Fungsi daripada imam-imam ataupun imam-imam adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang imam besar mengadakan korban bakaran kepada Tuhan, ada yang imam besar masuk ke ruang Maha Kudus hanya sekali setahun. Tetapi ada juga imam-imam yang lain yang melaksanakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan Tuhan di dalam bait suci, tempat peribadatan orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama. Nah, sedangkan kita di perjanjian baru, kita adalah bait sucinya Tuhan, tempat Roh Allah berdiam, yang harus kita betul-betul jaga, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, yang dimaksud dengan batu yang hidup itu adalah kita, kesediaan diri kita menjadi imam-imam Allah di muka bumi ini. Amin. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah atau di lingkungan, di perantauan dan di mana saja pun, kita adalah imam-imamnya Allah. Kalau
Tuhan dari sorga, Dia tidak melihat manusia karena manusia itu misalnya kaya atau terkenal. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat adakah iman di dalam diri kita. Adakah Roh Kudus di dalam diri kita? Itu yang dilihat oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Adakah Yesus di dalam diri kita? Kalau ada Yesus di dalam diri kita, ada firman, ada kebenaran, ada kasih di dalam diri kita, Tuhan merasa puas akan kehidupan kita. Sekalipun kita naik ontel ke gereja, amin. Sekalipun kita masih naik sepeda, sekalipun saudara kendaraan kita masih makan dedak. Tahu kendaraan makan dedak? Yaitu motor bebek, saudara yang dikasih Tuhan. Sekalipun kendaraan kita makan angin. Apa itu makan angin? Ya sepeda angin, saudara yang dikasih Tuhan. Syukur-syukur kalau kendaraan kita sudah makan daging. Apa itu kendaraannya? Jaguar, saudara yang dikasih Tuhan. Syukur-syukur, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ya kalau memang Tuhan anugerahi kita punya kendaraan makan dedak, ya puji Tuhan. Syukur-syukur juga kendaraannya makan daging. Syukur saudara yang kasih Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, yang dilihat oleh Tuhan dari sorga, bukan itu yang pertama. Adakah Yesus di dalam diri kita? Adakah Roh Kudusnya di dalam diri kita? Adakah kasih? Adakah kebenaran? Adakah kita membawa jiwa datang kepada Tuhan? Itu yang dipandang Tuhan. Memang lebih baik kita kaya supaya kita bisa menggunakan kekayaan kita untuk membawa orang sebanyak-banyaknya datang kepada Tuhan. Amin. Kalau kita kaya nih punya perusahaan, gampang. Kita bilang semua karyawan, pokoknya ada persekutuan. Kalau tidak ada persekutuan, tanda tanya, gitu kan, sudah mengasih Tuhan. Pasti nurut, khususnya orang Kristen. Tapi kalau kita karyawan biasa, kita mengadakan persekutuan, siapa bapak, gitu kan, saudara mengasih Tuhan. Nah, harus kita kalau boleh kaya semua, amin. Jangan menjadi ekor, tetapi menjadi pemimpin. Jangan menjadi peminta-minta, tetapi menjadi pemberi. Tetapi kalau belum bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan melihat bukan hanya itu, tetapi Tuhan melihat ketulusan kita untuk mengikut Tuhan. Jadi sadarilah, pahamilah bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita, atau disebut kita menjadi batu-batu yang hidup itu, yaitu kita bersediakah kita menjadi imam-imam Allah di muka bumi ini? Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Menjadi batu-batu yang hidup, artinya saudaraku yang kasih Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Sudah terbiasa kita membaca firman Tuhan ini, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ngeri saudaraku yang dikasih Tuhan. Kadang saking terbiasanya kita membaca firman Tuhan, kita tidak peduli lagi karena udah terbiasa. Mestinya saudaraku yang kasih Tuhan, setiap firman Tuhan itu kita gumuli. Tema kami Natal pada tahun kemarin adalah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus membawa damai bagi bangsa, seluruh bangsa. Kedatangan Tuhan Yesus membawa damai bagi seluruh bangsa. Tapi apakah betul secara otomatis dengan kedatangan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, langsung membawa damai kepada seluruh bangsa? Tentunya tidak. Tuhan Yesus saja pun berjalan keliling mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Ada
yang kita lakukan sebagai warga gereja Tuhan, bagaimana supaya betul-betul melalui Natal atau kehidupan kita orang Kristen menjadi damai, menjadi sukacita bagi bangsa-bangsa. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Apakah itu memberikan pertolongan, bantuan, sembako dan yang lain-lain, pengobatan dan yang lain-lain? Kita harus melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, itu hanya tetap firman saja, tidak ada artinya. Setiap firman Tuhan harus kita gumuli. Kalau dikatakan di sini, pergilah jadikan semua bangsa muridku, artinya kita harus mencari jiwa, harus membawa jiwa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus kita menggumuli. Harus kita menggenapi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita membaca. Gumuli bagaimana supaya tahun ini, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena banyak jiwa-jiwa yang mereka membutuhkan pertolongan kita. Namun karena kita tidak mendoakannya, kita tidak menggumulinya, sehingga kita melihat mereka biasa-biasa saja. Bukan jiwa yang perlu dibawa kepada Tuhan. Tetapi kalau hati kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini, gelisah hati kita tentang firman Tuhan ini, maka kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Mestinya kita semua yang ada di tempat ini harus merasa gelisah akan firman Tuhan. Kenapa saya tidak bisa berdoa ya? Kenapa saya tidak membaca firman? Kenapa saya suka terlambat? Kenapa saya tidak peduli sama orang lain? Kenapa saya tidak bisa membawa jiwa kepada Tuhan? Mestinya kita gelisah di dalam diri kita. Kalau ada kegelisahan di dalam diri kita sebagai orang percaya, itu namanya baru normal. Amin. Kalau kita tidak gelisah akan kehidupan, kita tidak peduli tentang berdoakah, kita nggak pernah lagi berdoa puasa, kita tidak pernah lagi membawa jiwa dan yang lain-lain, kita merasa aman, itu namanya sudah dingin, saudara kasih Tuhan. Kasihnya sudah menjadi dingin. Mestinya kita gelisah, apalagi hamba Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Mestinya kita gelisah. Kenapa begini? Kenapa begini? Mestinya kita gelisah. Lewat kegelisahan itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita berjuang bagaimana kita bisa melakukan, memberitakan firman dan menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Nah, ini yang dimaksud batu yang hidup. Bersediakah kita menjadi imam Allah di muka bumi ini? Bersediakah kita menjangkau jiwa-jiwa? Harus digumuli. Kalau kita tidak pernah menggumuli, tidak bakalan terjadi. Segala sesuatu apapun kalau tidak digumuli tidak bisa terjadi. Mau beli rumah pun tanpa digumuli tidak bisa terjadi. Apalagi kita yang orang yang sederhana, orang yang miskin dari kampung, ya kan? Kecuali kalau bapak kita pengusaha nggak berdoa pun mungkin ya, Pak beli rumah langsung dibeli. Mungkin kita kaget juga dikasih rumah atau mobil mewah oleh orang tua kita gitu kan. Tapi kalau kita yang hidup sederhana tidak punya, saudara pengasih Tuhan, itu butuh pergumulan yang sungguh-sungguh. Demikian juga untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dibutuhkan kesungguh-sungguhan hati. Nah, yang berikutnya, saudara yang kasih Tuhan, menjadi batu-batu yang hidup, yaitu kita juga bersedia. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Harus bersedia kita membaptis, yaitu mempersatukan jiwa-jiwa. Mempersatukan jiwa-jiwa dengan Kristus, supaya Kristus yang menjadi batu penjuru bagi mereka. Kristus menjadi pondasi di dalam kehidupan mereka. Kristus yang menjadi landasan di dalam kehidupan mereka. Kan di dalam Alkitab Yesus itu disebut batu penjuru, batu sentuhan, dan batu sandungan.
Batu penjuru, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau batu penjuru di dalam konteks zaman perjanjian lama ataupun perjanjian baru itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau membangun pada zaman dulu harus ada namanya batu penjuru, yaitu seperti batu yang gede seperti itu ya, persegi seperti itu. Kemudian itu diletakkan di pojok. Nah, diletakkan di pojok. Jadi harus membangun lurus dari sisi yang sebelah sini, kemudian juga lurus ke sana. Kalau batu penjurunya salah letak, nanti bangunannya juga miring, ya kan? Jadi penentu daripada bangunan itu disebut namanya batu penjuru. Kalau sekarang kan udah canggih, sudah ada alat-alat mereka, saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya tidak banjir, ketinggiannya, kemiringannya, semuanya ada alat-alatnya. Saya tidak tahu, saudara kasih Tuhan, karena saya bukan sarjana pembangunan begitu ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi Yesus adalah batu penjuru. Kita membaptiskan mereka, kita mengajarkan mereka, saudara kasih Tuhan, supaya mereka ataupun orang-orang percaya itu menjadikan Yesus sebagai pondasi di dalam kehidupan mereka. Yesus menjadi batu penjuru di dalam kehidupan mereka, batu penjuru dalam kehidupan mereka. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya persingkat karena waktunya. Yang terakhir saudaraku yang kasih Tuhan adalah membangun iman jemaat yang kokoh. Lewat kita menjadi batu yang hidup, bersedia menjadi batu-batu yang hidup, tugas kita adalah membangun iman jemaat menjadi iman yang kokoh. Karena imanlah yang menjadi penentu arah tujuan hidup kita. Mobil saudara yang kasih Tuhan, penggerak mobil itu adalah mesinnya. Mesinnya. Jadi sekalipun mesinnya tua, kalau diservis itu tetap kuat. Tetapi kalau walaupun mobilnya baru, merek baru, tapi kalau dia tidak diservis, juga mesinnya tidak kuat dan tidak bisa menggerakkan mobil itu bisa berjalan. Demikian juga saudaraku yang kasih Tuhan, penggerak di dalam kehidupan kita adalah iman percaya kita. Iman apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Nah, jadi imannya yang menggerakkan. Jadi iman apa yang ada di dalam diri kita. Karena itu pikirkan saudara yang kasih Tuhan, kebenaran apa yang di dalam diri kita. Di tahun baru ini, persembahan rohani apa yang kita harus lakukan bagi Tuhan. Apa visi saudara di tahun 2022 ini? Apa firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi Bapak Ibu di tahun 2022 ini? Harus karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau menjadi batu yang hidup, kita harus bergumul. Adakah saudara sudah mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman di dalam hidup saudara menjalani kehidupan di tahun 2022 ini? Lewat kita tahu, lewat kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan, itulah yang menggerakkan hidup kita. Itulah yang membuat kita bisa mengelola waktu kita, mengelola uang kita, mengelola perencanaan kita untuk melakukannya, untuk mencapainya. Bersediakah saudara menjadi batu-batu yang hidup? Mestinya orang Kristen harus mendapatkan visi di awal tahun, supaya dia bisa mengerti apa yang menjadi fokusnya. Hamba Tuhan pun harus mendapatkan satu visi, apa menjadi fokus gereja untuk di tahun 2022. Nah, kita harus mendapatkan saudara yang kasih Tuhan. Kita harus mendapatkan. Setelah kita mendapatkan, ikatkanlah diri kita dengan kebenaran firman itu. Kalau saudara tidak mau mengikatkan dirinya dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara tidak bisa menjadi pelaku firman. Misalnya, Tuhan berfirman, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ya, ataupun kita juga minta ampun kepada kita yang bersalah kepada orang lain.
kita sudah bersalah kepada orang lain atau kita sudah berdosa kepada Tuhan. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan, kita tidak mau mengikatkan diri kita dengan firman Tuhan itu, kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Lewat kita mendapatkan satu visi di tahun baru ini, sehingga kita mengikatkan diri dengan visi tersebut, dengan firman tersebut, akhirnya kita bisa menata waktu kita, menata uang kita, menata perencanaan kita, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apalagi kita udah semakin tua, semakin lemah fisik, kita harus mengikatkan diri dengan firman Tuhan. Buatlah rencana-rencana, sehingga walaupun mungkin fisik kita lemah, tapi karena kita sudah ada perencanaan ini, besok mau ke rumah keluarga ini, nanti lebaran saya akan melayani ke daerah ini. Lewat itu kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ikatkan diri. Ada satu cerita, saudara yang kasih Tuhan, misionaris orang Korea ke Afrika, sangat dalam sekali, pedalaman banget. Jadi mereka naik mobil, kemudian tidak lama, kemudian harus mereka berjalan jauh, kemudian sampai ke ke hutan, saudara yang kasih Tuhan, menyeberangi sungai yang sangat dalam, yang sangat keras, deras sekali arusnya. Tiba-tiba, saudara yang kasih Tuhan, misionaris yang ada di situ mengangkat batu yang gede, diangkat, sehingga para misionaris yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain yang mengadakan KKR itu bingung. Kenapa Bapak mengangkat batu yang gede? Ayo ambil semua batu-batu yang di sini. Semuanya mengangkat, saudara kasih Tuhan. Semuanya mereka mengangkat batu. Dan akhirnya mereka waktu mengangkat batu, saudara, menyeberangi sungai yang deras, yang agak dalam, saudara kasih Tuhan. Oleh tekanan dari batu itu, sehingga mereka menjadi, kaki mereka tetap ke tanah, dan akhirnya mereka tidak hanyut. Kalau mereka tidak mengangkat batu, mereka akan hanyut, karena belum ada alat yang lain, tidak pakai tali, ya kan, saudara kasih Tuhan. Jadi lewat batu itu menjadi beban bagi mereka, sehingga mereka tidak hanyut. Demikian juga, saudara yang kasih Tuhan, kita mengikatkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan hanyut oleh perasaan kita, keinginan kita, kedagingan kita, kelemahan kita. Tetapi lewat mengikatkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa setiap waktu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan batu yang hidup, batu rohani yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita berdoa, supaya kita dipakai Tuhan, dipakai gereja, atau diri kita sendiri. Lebih heran lagi di tahun 2022 ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai
kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini meneguhkan iman kami, mental kami, hati kami, supaya kami bersedia menjadi batu-batu yang hidup untuk dipakai pembangunan gereja Tuhan. Pakai kami lebih heran lagi Tuhan, urapi kami ya Tuhan, supaya banyak jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan selalu ingat kita menjadi batu yang hidup bagi Tuhan dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih atas firman yang diberikan Bapak Ali Musim Bapak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Kita akan memberkati gereja kita akan berikan persembahan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapak di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan memuji muliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur bahwa Engkau tetap ada untuk kami, menjadikan kami batu yang hidup, yang senantiasa boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu. Ajari kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, dan biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan biarlah senantiasa kami boleh memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu, karena Engkau yang sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kami. Kami ingin memberi persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin ada beberapa pengumuman. Mari ada pengumuman. Nah, jadi kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah luar biasa buat kami, dan kami berjanji untuk senantiasa membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu.
bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Atas anugerah dan kebaikan Tuhan boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami bisa melangkah ke rumah-Mu, kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini buat semua yang boleh kami rasakan Bapa. Hadirat Tuhan boleh menyertai kami, boleh memulihkan kami, boleh menguatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini Bapa. Kiranya Tuhan biarlah senantiasa Tuhan kami menjadi batu yang kuat di dalam Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa di setiap melangkah Tuhan, apabila Engkau menyertai kami akan kuat Tuhan. Engkau akan menopang setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai lebih lagi Tuhan dengan urapan yang khusus daripada Engkau Tuhan. Dimanapun Tuhan hamba-Mu melayani Bapa, sebagai pengembalaan Tuhan pakai dan urapi Tuhan. Sehingga biarlah jemaat-jemaat Tuhan diberkati Bapa, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha apapun yang dilakukan hamba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan akan memberkati senantiasa keluarga daripada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Setiap keluarga, setiap anak muda yang melayani, mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka dengan segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan. Tambah-tambahkan talenta-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan mereka nama Engkau dipermuliakan Tuhan. Kuasa mujizat-Mu terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan tidak akan pernah terlewatkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kita berdoa buat semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Mereka yang rindu, mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Kami percaya mereka pulang dengan berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka Tuhan yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat dan Engkau pulihkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan menolong mereka Bapa. Engkau akan buka jalan bagi mereka Tuhan, dan Engkau akan pulihkan setiap kami Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami teringat buat jemaat Tuhan yang tidak hadir. Mungkin mereka berbeban berat, mungkin mereka memiliki pergumulan Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan sakit, dalam iman yang lemah. Tuhan kami berdoa dari tempat ini bersama-sama Tuhan. Orang-orang yang kami kasihi Tuhan, biarlah Engkau merangkul mereka seperti Engkau merangkul kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami berdoa buat Kota Tangerang. Kiranya Engkau berkati Kota Tangerang ya Tuhan. Kota Tangerang Bapa boleh menjadi berkat, terutama gereja-gereja Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Biarlah senantiasa menjadi terang dan garam Tuhan di tengah-tengah Kota Tangerang ini Bapa. Biarlah setiap pemerintahan di Kota Tangerang ini Tuhan boleh bisa bersama-sama. Kami boleh setiap umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, memiliki tempat di mana kami beribadah, ada pertolongan Tuhan, ada naungan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami mesrakan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami terus berdoa buat pemerintahan Bapak Jokowi ke dalam tangan Tuhan. Pakai dengan hikmat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan. Tutup bungkus Bapak Presiden kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah menjalankan Tuhan pemerintahan ini Tuhan. Benar-benar Tuhan Engkau melihat apa yang menjadi keinginan dari pemerintahan ini Tuhan. Kami percaya Bapak, kedamaian Tuhan
akan terjadi atas Indonesia. Pemulihan akan terjadi atas Indonesia Bapak. Dan kami percaya setiap pulau-pulau, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pelosok-pelosok negeri Tuhan, jadikan mereka terang dan alat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kejadian, setiap apapun yang terjadi atas bangsa kami, itu adalah kedaulatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya yang percaya akan Engkau Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Inilah doa kami kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami, Engkau lihat setiap kerinduan kami. Setiap program gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah program gereja kami 1 tahun ke depan Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, mencari jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepada Engkau dan diselamatkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami bersyukur buat semua yang boleh kami rasakan dari mulai ibadah kami sampai akhir ini Tuhan. Biarlah senantiasa nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, Engkau mengajarkan kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, dan kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, kami juga mengampuni kesalahan kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya, kami itu jemaat kekasih dalam Tuhan. Biarlah kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat, dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat Pak Pendeta Ali Muksin. Salam buat jemaat, istri, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.